Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Aljabar Linear Elementer. Untuk hari ini kita akan lihat pembahasan dari bab 5, terkhusus dari 5.1, Agent Values and Agent Vectors. Nah, sebagai pembuka, kita lihat definisi 1, di mana dikatakan bahwa jika ada suatu A sebagai matriks persegi berukuran n kali n, maka ada vektor tidak 0x di dalam Rn yang disebut sebagai agent vektor dari A. Ataupun kita namai juga matriks operator TA. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah jika perkalian skalar antara si matriks A itu tadi dengan si vektor X ini tadi berbentuk sedemikian, yaitu AX sama dengan lambda X. Nah, lambda ini merupakan skalar. Oke. Jadi perhatikan polanya tuh gini. Ada matriks A, ada vektor. Dikalikan, hasilnya ternyata adalah lambda dan X. Oke, lambda dan X. Lambda ini apa? Lambda ini suatu skalar. Oke, jadi unik ya. Tadi ada perkalian matriks dengan vektor, terus hasilnya adalah skalar dengan si vektor. Oke, kebayang ya. Nah, apa yang dilakukan oleh lambda ini kepada si vektor kita tadi, diantaranya adalah mengekspansi vektor, bukan mengekspansi vektor ya, mungkin lebih tepatnya menambah panjang vektor bisa, mengubah arahnya vektor juga bisa. Ya, terlihat di sini misalnya ketika kita ambil nilai lambdanya di antara 0 sampai dengan 1, ada perubahan vektor ya, jadi kayak gini dia, yang tadinya X, nah jadi lambda X-nya itu jadi yang ini, yang diberi oleh abu-abu. Oke, makin pendek dia ya kan, karena nilai lambdanya itu di antara 0 sampai dengan 1. Nah, kalau lambdanya lebih dari 1, apa yang terjadi? Maka vektor kita akan semakin panjang, kan gitu kan ya. Ini vektor X-nya, ini lambda X-nya, vektor lambda X-nya. Nah, terus ketika nilai lambda berada di antara minus 1 sampai dengan 0, arahnya menjadi ke arah sebaliknya, gitu kan. Nah, ini si lambda X-nya, ini si X-nya. Terus kalau misalnya lambdanya kecil dari minus 1, tentu saja arahnya berubah dan juga panjangnya makin bertambah, gitu kan. Lambda X ke arah sini dan ini adalah si vektor X-nya. Nah, sampai situ bisa ya. Oke. Sebagai contoh, ini saya ambil contohnya ada vektor X yang diberikan komponen-komponennya adalah 1, 2. Oke, nah vektor X ini adalah agent vektor dari matriks A. A entry-entrynya ada 3, 0, 8, minus 1. Di mana kesemuanya ini akan terkorespondensi dengan sebuah agent value lambda yang nilainya sama dengan 3. Bagaimana cara melihat keterkaitan ketiga-tiganya ini? Baik itu si agent vektornya, si matriks A-nya, dan juga si lambdanya. Nah, kita lihat bahwa untuk AX gitu kan, kita mengalihkan matriks A dengan vektor X tadi. Maka didapat, ini perkalian matriks biasa ya, 3 kali 1 tambah 0 kali 2 hasilnya 3, kemudian 8 kali 1 tambah minus 1 kali 2 hasilnya 6. Oke, nah 3, 6 ya kan, dalam kesamaannya terhadap si X ini tadi, dia kan sebenarnya sama dengan 3 kali kan. Kalau kamu kalikan 3 kali, nih maksudnya kalau kamu kasih gini loh, 3, terus udah gitu ini 1, 2, ini kan hasilnya sebenarnya sama dengan 3 dan 6. Oke, dengan kata lain, kita dapat korespondensi dari X terhadap lambda ini tadi jadinya ini tuh jadi 3X. Kan gitu kan ya? Oke, so ini sama dengan 3X. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa perkalian A terhadap si X ini tadi menyebabkan X sebagai vektor memanjang dengan faktor sebanyak 3. Bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Kalau ini tadi X, kemudian ini 3X, jadi si vektor kita memanjang sebanyak 3 satuan. Oke,
Nah, terus udah gitu sekarang jadi pertanyaan adalah, kalau kita mau cari agent value-nya gimana dong gitu kan? Kalau ini kan tadi baru ngelihat keterkaitannya kan, di sini belum dijelaskan bagaimana cara mencari si agent value-nya. Oke? Nah, cara mencari agent value-nya itu diberikan oleh teorema 511. Teorema 511 berkata, jika A adalah sebuah matriks persegi berukuran n kali n, maka lambda adalah sebuah agent value dari A jika dan hanya jika terpenuhi bentuk kesamaan determinan dari lambda I dikurang A sama dengan 0. Oke? I di sini maksudnya adalah sebuah matriks identitas. Dan persamaan ini juga kita sebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Oke, sebagai contoh, ini lebih mudah kalau kita kasih contohnya ya. Misalnya, oke, tadi di contoh yang pertama udah diberikan, kita tahu bahwa lambdanya sama dengan 3, gitu ya. Sekarang kita mau tunjukin gimana caranya biar dapat lambda yang sama dengan 3. Oke, nah caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita ikuti kesamaan yang tadi diberikan oleh teorema 511. Nah, jadi di sini determinan lambda I dikurang A didapat sebagai berikut. Kan gitu kan ya? Jadi tadi A-nya itu adalah 308 minus 1. Saya tulis lagi aja ya biar nggak lupa. 308 minus 1. Oke, sehingga ketika kita disuruh mencari gitu kan ya, lambda I kurang A. Nah, ini akan sama dengan lambda dikali, kita tahu matriks identitas kan? Matriks identitas sesuai kebutuhannya boleh pakai 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, terserah. Tapi sesuai dengan kebutuhan soal. Di sini kita pakai yang 2 kali 2. Berarti apa tuh isinya? 1, 0, 0, 1. Kan gitu kan? Oke, dikurang matriks A kita. Matriks A-nya adalah, ini harusnya dikali. Matriks A-nya adalah ini ya, 3, 0, 8 minus 1. Nah, udah tinggal kita kalikan dulu ini lambdanya. Lambda kali 1 kurang 3. Berarti lambda kurang 3. Kan gitu kan? Terus di sebelahnya, ini berupa matriks juga dong ya. Di sebelahnya ada lambda kali 0 dikurang 0. Berarti 0. Oke. Ini juga ya, lambda kali 0 dikurang 8. Berarti 0 kurang 8. Negatif 8. Terus lanjut sama yang ini, lambda kali 1 dikurang negatif 1, berarti lambda tambah, lambda tambah 1. Gitu ya, datangnya dari situ, makanya kita ke sini nih, ke langkah yang ini. Oke, di langkah yang ini kita mencari determinan dari lambda I dikurang A sama dengan 0. Berarti tinggal dibuatkan ini ke dalam determinan, kesamaannya sama dengan 0. Oke, gimana cara mencarinya? Karena 2 kali 2, kita dengan mudah tahu ini kita kalikan aja kan ya, lambda kurang 3 kali lambda tambah 1, terus udah gitu dikurang 0 kali minus 8, yang hasilnya adalah 0. Jadi tinggal perkalian antara lambda kurang 3 dengan lambda plus 1, sama dengan 0. Oke, nah kalau gini ini kan cari faktor kan ya, faktornya apa? Lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan negatif 1. Oke, nah tadi di contoh sebelumnya kita tahu bahwa lambdanya tadi apa? Sama dengan 3 kan? Jadi salah satu dari lambdanya tadi udah disebutkan. Dan lambda yang lainnya ternyata hasilnya adalah minus 1. Gitu. Saya gampang ya. Kalau gitu ini saya screen capture dulu, oke. Nah, terus kita lanjut lagi. Terlihat bahwa kalau misalnya lambda I kurang A itu diekspansi. Lambda I kurang A itu diekspansi. Maka akan berbentuk suatu polinomial dengan derajat N. Yang bentuknya sebagai berikut ya. Jadi P lambda sama dengan lambda pangkat N ditambah C1 lambda pangkat N kurang 1 dan seterusnya nanti berakhir di Cn. Cn ini adalah suatu skalar gitu kan ya, ataupun konstanta. Oke. Dan persamaan terakhir ini kita sebut tadi sebagai polinomial karakteristik dari A. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi di contoh kedua, contoh yang sebelumnya ya, contoh yang ini, kita bisa lihat bahwa
polinomialnya itu berupa P lambda sama dengan lambda kurang 3, lambda plus 1, oke? Yang kalau diselesaikan dia jadinya lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3. Dan ini merupakan polinomial dengan derajat 2. Gitu ya? Oke, bisa ya? Next. Nah, gimana kalau misalnya mau cari eigenvalues kalau matriksnya 3 kali 3? Oke. Nah, sifatnya sebenarnya sama aja kayak yang tadi juga gitu kan ya. Kita carilah determinan dari lambda i dikurang dikurang a, bukan alpha. Nah, berarti saya bikin coret-coretnya di sini aja mungkin ya. Jadi kita bikin dulu nih ya, lambda dikali dengan lambda dikali i dikurang a gitu kan ya, dikali i. So, lambda dikali matriksnya apa? Identitas. Ukurannya apa? 3 kali 3. Jadi angkanya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, dikurang A. Hanya diberikan ada 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4 minus 17 sama 8. Oke. Nah, ini menjadi bisa langsung lah ya, jadi matriks juga bisa nih. Lambda kali 1, lambda dikurang 0, nilainya jadi lambda. Kita ke sebelah kanannya, kolom 2, lambda kali 0, 0, 0 kurang 1, minus 1. Lambda kali 0, 0 dikurang 0, jadinya 0. Kita ke baris 2, lambda kali 0 dikurang 0, 0 juga. Lambda kali 1 kali kurang 0, lambda. Lambda kali 0 dikurang 1, minus 1. Lambda kali 0 dikurang 4, negatif 4. Lambda kali 0 dikurang negatif 17, berarti lambdanya jadi 0 ya, positif 17 toh. Oke, terus sudah gitu yang terakhir, lambda kali 1 dikurang 8, berarti lambda kurang 8 gitu ya. Oke, dan ini adalah matriks yang kita dapat untuk lambda i dikurang a. Sekarang cari determinannya boleh pakai metode kofaktor, bisa. Boleh pakai perkalian yang dengan mengeluarkan kolom 2 dan kolom 3 juga bisa. Terserah mau yang mana satu. Nah, dari situ kita dapat bentuk polinomial yang berupa lambda pangkat 3 kurang 8 lambda pangkat 2 ditambah 17 lambda kurang 4. Oke? Nah, tugas kita ngapain sekarang? Iya, tugas kita adalah mencari faktor untuk persamaan polinomial terakhir yang kita dapat ini. Kebetulan pangkat 3 kan gitu ya. Penyelesaian untuk polinomial pangkat 3 kita bisa gunakan yang namanya Horner ya, metode Horner. Oke. Nanti kalian boleh cari juga seperti apa metode Horner ini lebih lengkapnya. So, untuk metode Horner ini singkatnya adalah gini. Karena tadi di CN-nya, di konstanta terakhirnya kita punya minus 4 nih. Kan gitu kan? Kita punya minus 4. Jadi sekarang kita mau ke bagian mencari faktornya itu. Kita lihat bahwa minus 4 itu pembaginya yang mungkin adalah positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 4. Oke. Kita sebenarnya kalau metode Horner kan mencoba setiap faktor itu. Dan ternyata faktor yang kita boleh dapat hasil akhirnya sama dengan 0 itu adalah untuk lambda sama dengan 4. Oke. Lambda sama dengan 4. Caranya seperti apa? Saya harus tuliskan dulu. Lambda. Oke, berarti konstantanya ini ada ini ya. Sebentar. Konstantanya itu ada 1. Oke, konstantanya ada 1, kemudian minus 8, 17, sama minus 4. Kan ya? Jadi kita masukkan yang tadi untuk 4. Apa yang terjadi? Ini kita turunkan dulu ya. 1 kali 4, hasilnya 4. Min 8 tambah 4, ini dikasih tambah. 8 tambah 4 berapa? Min 4 ya.
Oke, min 4 dengan 4, min 4 kali 4, minus 16. 17 ditambah minus 16, 1. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Minus 4 tambah 4 hasilnya 0. Nah, berarti dengan faktor lambda sama dengan 4 ini, kita dapat ekspansinya, ya kan? Kita dapat ekspansi si ini, lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda pangkat 2 ini menjadi sama dengan sebagai berikut. Lambda kurang 4 dikali, gitu kan? Masukkanlah ini, 1 minus 4, 1, 0. Berarti lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda, terus ditambah 1. Nah, jadi kayak gitu dia penulisan, penjabaran dari si persamaan kita ini tadi, yang pangkat 3 ini tadi. Oke. Ini nanti mungkin akan butuh saya screen shoot saja. Oke, so. Upsi. Jadi kehapus dia. Nah, sekarang kita ke yang ini tadi ya. Ini tadi yang kita dapat juga sama, lambda kurang 4, lambda pangkat 2, negatif 4 lambda tambah 1 sama dengan 0. Lalu, apa yang kita lakukan dengan informasi terakhir yang kita punya? Ini masih bisa diekspansi, kan gitu kan ya. Si lambda kuadrat dikurang 4 lambda tambah 1. Ekspansinya seperti apa? Bahwa kita bisa dapat akarnya berupa lambda yang ini ya, sama dengan 2 tambah akar 3, dan akar yang lainnya sebagai lambda sama dengan 2 dikurang akar 3. Jadi kesemua akarnya adalah lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 tambah akar 3, lambda sama dengan 2 negatif akar 3. Oke? Nah, terus, oh ya, tugasnya cuma sampai mencari ini ya, eigenvalues aja. Berarti udah dapet nih eigenvalues-nya, yang 3 ini. Gitu. Oke? Nah, kita lanjut lagi kalau gitu dengan eigenvalues dari matriks segitiga. Matriks segitiga yang dimaksud di sini adalah matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan juga matriks diagonal. Oke. Teorema 512 berkata bahwa kalau matriksnya berupa salah satu dari antara ketiga yang tadi saya sebutkan, maka eigenvalues-nya dengan mudah adalah semua entry yang ada di diagonal utama pada matriks A. Jadi nggak usah repot-repot lagi ya nyarinya ya. Jadi langsung tahu. Jadi kalau ada matriks yang entry-entrynya sebagai berikut. Setengah 0, 0. Minus 1, 2/3, 0. Terus ada 5, minus 8, minus 1/4. Ditanya eigenvalues-nya, langsung ambil aja semua yang ada di diagonal utama, yaitu setengah, 2/3, dan minus 1/4. Bisa ya? Ini bukan sesuatu yang sulit lah ya. Oke, next. Kita lihat mengenai finding eigenvectors and basis for eigenspaces. Mencari eigenvectors dan juga mencari base untuk sebuah eigenspace. Oke, eigenspace berarti ruang eigen. Eigenvectors berarti vektor eigen. Gitu ya. Jadi ada 3 istilah nih yang harus dibedain. Ada eigenvalue, ada eigenvectors. Oke, nanti harus bisa dibedain satu dengan yang lain ya, jangan samain semua nih. Kemudian ada eigenspaces. Oke, ada 3 term. Oke, kembali lagi dengan pembahasan yang tadi. Di teorema 513 dikatakan bahwa jika A adalah suatu matriks berukuran n kali n, maka ada beberapa pernyataan berikut ini, kesemuanya ini bersifat ekivalen. Yang pertama, bahwa lambda adalah eigenvalue dari A. Yang kedua, lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Yang ketiga, sistem dari persamaan lambda I dikurang A X sama dengan 0 ini tidak memiliki solusi non-trivial. Oke, terus yang satu lagi, bahwa ada suatu vektor tidak 0x sedemikian sehingga AX sama dengan lambda X. Oke. Nah, ini juga ada sedikit penjelasannya, tambahannya, bahwa null space dari matriks
lambda I dikurang A, kernel dari matriks operator, dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ini bukan sesuatu yang harus sedemikian dibahas ya. Ini sangat spesifik untuk yang jurusan matematika, jadi saya nggak banyak bahas untuk yang itu. Fokus kita di sini ya, teorema 513. Nah, sebagai contoh, bagaimana menemukan basis untuk suatu eigenspaces. Diberikan ada suatu matriks A. Matriks A ini entry-entrynya ada -1, 3, 2, dan 0. Nah, kita cari dulu persamaan karakteristiknya, yaitu dari bentuk lambda I dikurang A gitu tadi kan ya. Jadi dengan cepat kita bisa langsung cari sedemikian, dan sekarang kita cari determinannya. Kan gitu kan? Karena kita harus cari determinan. So, kita dapatlah lambda kali lambda plus 1 dikurang 6. Yang kalau kita beresin gitu kan, dia jadinya gini nih, lambda dikurang 2 dikali lambda ditambah 3 sama dengan 0. Gitu kan? Jadi eigenvalues dari A adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan negatif 3. Dengan demikian dikatakan bahwa ada 2 eigenspaces untuk A untuk setiap eigenvalue. Sehingga dengan definisi X ini ya sebagai vektor, tadi di sana sebagai eigenvector, ada X1 dan X2 sebagai komponen-komponennya. Keterkaitan yang A ini tadi dengan X tadi adalah lambda tambah 1 negatif 3 minus 2 lambda dikali dengan si eigenvector tadi, hasilnya sama dengan ini, ataupun vektor 0. Kan gitu kan ya? Nah kalau gitu, pada saat lambdanya sama dengan 2, persamaan tadi akan berbentuk sebagai berikut. Kita substitusi ini nih. Lambda tambah 1 kurang 3 minus 2 dengan lambda. Nih ya, saya tulisin lagi aja biar nggak lupa. Lambda tambah 1. Mana tadi? Hilang. Oh ini. Lambda tambah 1 minus 3 minus 2 lambda. Oke. Nah, ini tadi vektornya. Substitusi lambda sama dengan 2, jadi dapat ini kan ya. 3 minus 3 minus 2 dengan 2. Ini masih tetap X1, X2. Solusi dari persamaan ini apa? Berupa ini ya. Kalau misalnya mau diselesaikan pun dia jadi kayak persamaan yang nggak bisa ditentuin satu angka spesifik. Jadi kita pakai persamaan X1-nya itu sama dengan T dan X2-nya juga sama dengan T. Karena dia tadi tidak punya trivial solution, kan gitu kan? Nah terus bentuknya itu menjadi sebagai berikut. X1, X2 sama dengan T dikali T, dan T-nya bisa kita keluarkan, kemudian perkalian di dalam matriks ini adalah 1, 1. Nah, jadi 1, 1 ini adalah basis untuk eigenspace yang berkorespondensi dengan nilai lambda sama dengan 2. Ini eigenspace yang pertama. Ini adalah basis untuk eigenspace yang pertama. Nah, untuk yang satu lagi kan tadi lambdanya kan ada 2 nilai kan ya. Yang satunya lagi lambdanya itu sama dengan -3. Coba nanti kalian buktikan untuk lambda yang sama dengan -3 hasilnya apa benar seperti ini. Apa benar nanti dapat basis untuk eigenspace-nya adalah seperti ini, -3/2 dengan 1. Itu boleh ya dibuktikan ya secara mandiri. Nah, kita lanjut lagi. Eigenvalues and invertibility. Dikatakan di teorema 514 bahwa suatu matriks persegi akan invertible. Ingat istilah invertible itu adalah matriks yang bisa dicari inverse-nya. Kan gitu ya? Bisa dicari inverse, bisa ditentukan inverse-nya. Syaratnya apa? Jika dan hanya jika lambda sama dengan 0 bukanlah eigenvalue dari A. Jika dan hanya jika lambda sama dengan 0 bukanlah eigenvalue dari A. Ini teoremanya. Kita bisa lengkapi dengan bukti bahwa
pembuktiannya boleh pakai konsep ini ya, modus tollens. Kalau kalian masih ingat dengan si modus tollens, bahwa kalau ada pernyataan P maka Q, kita bisa buktikan kebenaran dari pernyataan P maka Q ini dengan membuktikan negasi Q, dengan memberikan nilai negasi Q. Terus udah gitu dapat kesimpulannya adalah negasi P. Tekniknya seperti demikian. Jadi gini, lambda sama dengan 0 bukanlah eigen value dari A. Nah, kita mulai dengan lambdanya justru sama dengan 0. Lambdanya justru sama dengan 0. Jadi akan dibuktikan matriksnya jadinya tidak invertible, gitu kan? Karena kan kita ngikutin pola ini ya. Jadi maksudnya gini loh, maksud saya. Invertible jika gitu kan? Lambda sama dengan 0. Oke, ini P, ini Q. Berarti ketika negasi Q-nya apa? Lambda itu tidak sama dengan 0. Kebalik saya. Lambdanya tidak sama dengan 0 harusnya ini. Coba sekali lagi ya, maksudnya gini. Akan invertible jika lambdanya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kalau gitu kalau lambdanya sama dengan 0 harus dapat disimpulkan bahwa tidak invertible. Gitu kan? Matriksnya tidak invertible. Jadi ini yang mau kita kerjakan. So, kita set dulu si lambdanya. Lambdanya sama dengan 0 kan gitu kan? Ketika kita set lambda sama dengan 0, karakteristik equation yang tadi sudah disebutkan di depan akan berupa seperti demikian. Dan ini akan benar jika dan hanya jika Cn sama dengan 0. Oke, kita keep kalau gitu. Kita keep. Sekarang kita mau membuktikan bahwa kita mau membuktikan yang tadi ya, yang pakai karakteristik tadi. Determinan lambda I dikurang A sama dengan lambda pangkat N tambah C1, lambda pangkat N kurang 1, dan seterusnya sampai dengan Cn. Ketika lambda sama dengan 0, ini kan otomatis jadinya lambda kali I jadi 0 kan ya? 0 kurang A negatif A. Oke, sama dengan Cn. Nah, terus menurut sifat dari si determinan, kalau dia berupa negatif A, kan bisa dikeluarkan kan ya, negatif satunya itu dengan pangkat N. Oke, untuk matriks identitas berukuran N kali N. Gitu ya. So, minus 1 pangkat N dikali determinan A sama dengan Cn. Kiri kanan ini masih ekivalen. Oke. Nah, kalau bentuknya demikian, determinan ini akan sama dengan 0 jika Cn-nya sama dengan 0 kan gitu kan? Determinan ini akan sama dengan 0 jika Cn-nya sama dengan 0. Nah, artinya apa? A akan invertible jika dan hanya jika Cn-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Oke, A akan invertible jika dan hanya jika Cn tidak sama dengan 0. Yang kontradiksi dengan pernyataan di awal karena Cn-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Oke, saya. Nah, itu tadi sedikit pembuktiannya. Kita sekarang lanjut dengan teorema 515 mengenai equivalence theorem. Ini nanti boleh dibaca masing-masing seperti apa, karena kayaknya banyak banget. Saya akan memberikannya kepada Anda untuk membacanya dengan mandiri dan memahami masing-masing dari poin-poin yang diberikan di teorema ini. Ada sebanyak berapa nih? Kalau U berarti 21 ya, bener nggak? Sampai dengan 21 poin. Oke, nah terus ini bagian yang terakhir, eigenvalues of general linear transformation. Oke, diberikan oleh definisi 2. Kalau ada sebuah pemetaan T, oke, dan T ini memetakan V kepada V. Oke, ini adalah linear operator dari vector space P. Oke,
maka akan ada vektor non-zero X yang kita sebut sebagai eigenvektor dari T. Jika Tx adalah perkalian skalar dari X. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Tx sama dengan lambda X untuk sebagian skalar dari lambda. Skalar lambda ini kita sebut sebagai eigenvalue dari T, dan X itu disebut sebagai eigenvektor yang berkorespondensi kepada lambda. Oke, ini jadi eigenvalues pada linear transformation secara umum. Oke, kayaknya pembahasan yang 51 ini aja. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya. Jadi kalau ada yang kurang paham boleh nanti kalian tanyakan kepada saya gitu ya. Kalau ada yang mungkin tadi ada yang salah atau ada yang perlu di typo atau diralat, juga silahkan disampaikan kepada saya. Oke, terima kasih buat perhatiannya dan partisipasinya pada hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi kuliah berikutnya.